Wah, nggak nampak. Temboknya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nuhas TV. Nuhas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah kawan-kawan. Apa khabar semua? Baik, sihat? Alhamdulillah. Macam mana? Dah makan? Dah solat semua? Okey? Okey, baiklah. Jom kita ke reaction kita hari ini yang panjang tau. Dalam 45-43 minit macam tu lah. Mengenai apa tau? Mengenai perjalanan Bro Zul daripada Bro Zul Channel. Di sini dia pergi mutar-mutar, pusing-pusing jalan-jalan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, SIKL, di Jalan Tun Ismail kalau tak silap saya, dekat sebelah dengan Putra Mall, dekat Kuala Lumpur lah, dekat-dekat dengan PWTC. Macam tu boleh google nanti Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, mesti dapat tahu di mana lokasinya. Dulu masa saya kerja di kawasan sana, di kawasan tu dekat-dekat lah kat sana, kadang tu saya pergi ke mall, Putra Mall itu, saya kadang-kadang terserempak juga dengan student daripada sekolah Indonesia tu, mengenakan pakaian baju merah putih apa semua, sekolah SMP, SMA, SD. Dekat situlah saya nampak, saya kata dari mana mereka ni datang kan. Rupanya mall itu berdekatan dengan sekolah Indonesia. Tak sangka kan. Tak sangka kat Malaysia pun ada sekolah Indonesia kan. Ada. That's why saya nak sharekan pengalaman Bro Zul ini kepada anda semua di sini, untuk kita berbagi ilmu dan juga meluaskan lagi pengetahuan kita mengenai negara tetangga Indonesia, iaitu Malaysia. Yeay. Okey, tanpa berbasa-basi lagi, sediakan tempat yang selesa. Cerita ni panjang. 43 minit ataupun 45 minit. Jom kita react sekarang. Jom. Sebelum saya nak react ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada Bro Zul kerana memberi keizinan untuk saya react video ini. Katanya silakan share, silakan react untuk kita berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita di Indonesia sana. Okey, jom kita react sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bro Zul Channel. Okey, subscribe tak channel ni? Best. Okey. Wow. SIKL. I love SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Okey, kita cuba ngomong dalam bahasa Indonesia ya kali ini ya. Okey, kerana kita serasanya berada di Indonesia kini. Okey, yuk. Itu guys, dia. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Vlog guys. Hari ini saya mau bikin satu konten ya guys, iaitu berkenaan Sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur guys. Kerana ini pun salah satu permintaan daripada subscriber saya yang sebenarnya mereka mau saya bikin satu konten. Katanya mereka mau saya bikin satu konten yang betul-betul live. Maksudnya langsung terus saya ke Padang, ataupun lapangannya di sekolah, iaitu Sekolah Indonesia Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia guys, yang ada di Kuala Lumpur. Boleh kita katakan di Malaysia ya guys. Ini adalah satu permintaan daripada subscriber saya. Jadi saya sudah mohon izin kepada warga-warga di sekolah ini untuk saya membuat kontennya. Jadi apapun, tanpa basa-basi guys, mari kita teruskan dan lanjut bagaimana persekitaran dan suasana sekolah yang ada di Kuala Lumpur ini, iaitu Sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur guys. Jom, mari kita lanjut guys. Kita terus saja ya. Kita terus masuk di sini. Ya, bismillah. Pintu masuknya daripada sini ya guys. Kita panggil dulu ya. Iya. Tutup pintu perlahan katanya. Okey, di sini adalah pusat, boleh kita katakan di sini pusat pengawalnya guys. Sebelum kita masuk untuk minta izinnya, kita harus minta izin di sini sama bapak-bapak yang ada di dalam ini ya. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Nama bapak siapa ya? Nuno. Ya. Nuno. Bapak Nuno. Eva Gusin. Ini ganteng kali ni, Eva Gusin. Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Saya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak ya. Semoga sehat selalu. Saya mohon izin ya. Ya, boleh. Silakan. Ya. Sebentar ya. Baik kali orangnya. Okey, beginilah suasana Sekolah Indonesia
yang ada di Kuala Lumpur ya guys. Ini di sini adalah perpustakaannya. Nampak bangunannya, buildingnya seperti baru ya, berbanding yang aslinya yang ini. Ini yang mungkin aslinya guys. Dibuat, kan? Wah, di sini aslinya. Kita lihat pun warnanya pun merah sama putih ya. Sempena orang bilang bendera Indonesia, Garuda di dadaku guys. Oke, kita lihat benderanya guys. Ya, ini benderanya. Agak silau ya sedikit karena cahaya matahari guys. Oke, kalau boleh kita pusing daripada sini kita lihat. Ya, inilah bendera Indonesia guys yang ada di Malaysia. Bendera Indonesia yang berkibar di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Ya, di sini saya rasa seperti sangat seru guys. Kenapa? Karena saya bisa masuk ke sekolah ini dan saya sudah minta izin sama warganya, guru-gurunya dan pengawalnya tadi, mereka izinkan saya. Oke, kita lanjut ya guys. Oke guys, ini adalah bisnya. Kemungkinan ini adalah bisnya yang untuk mengambil pelajar-pelajar ataupun siswa yang duduk tinggal jauh sedikit lah daripada sekolah ini dan dibawa untuk pergi ke sekolah ini ya. Tetapi hari ini sebenarnya saya sampai di sini guys. Sebenarnya sekarang ini jam lagi 10 menit jam 4 sore ya guys. Jadi sudah sore. Katanya hari ini sekolah ini pun libur, nggak ada pelajarnya. Jadi kita nggak sempat buat untuk pelajarnya. Tapi insya-Allah suatu hari nanti saya akan buat satu lagi konten ketika ada pelajar-pelajarnya di sekolah ini guys. Tetapi walau bagaimanapun hari ini kita meronda, kita melihat persekitaran sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Ini nanti guys kita terus pergi ke logonya, sini ikonnya di sini. Ya, nampak guys. Ya, sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Selfie sikit. Ini dia. Oke, ini dia sekolah Indonesia di Kuala Lumpur guys. Oke, kita lihat dia punya diplomasinya ya. Kita baca sedikit ya. Duta Indonesia, Pancasilais, loyal, optimis, mandiri, berkompetensi, integritas ideologis, inovatif, intelektual, internasional. Ya, ini dia logonya guys. Begini logonya. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur secara mudah, dan di sini logo Garudanya. Masya Allah, mantap guys. Mungkin ada di antara anda yang di sini yang menonton channel saya ini yang anaknya bersekolah di sini, boleh komen di bawah komentar ini guys. Oke guys, apapun kita lanjut, kita lihat perpustakaannya ya. Oke, mari kita lihat perpustakaannya dulu ya. Mari kita terus di sini lihat perpustakaannya. Kita masuk di dalam kalau bisa. Terus ya guys. Wow, mantap. Tadi sudah izin kan? Di sini ruangan untuk perpustakaannya ya. Bisa lah kan masuk. Di sini kalau kita lihat ada mejanya. Mungkin di sini untuk tempat ruang bacaannya ya guys. Kalau bisa kita masuk, kita minta izin. Sebentar ya guys. Ya, assalamualaikum Bu. Bisa saya masuk nggak? Boleh. Saya mau lihat sedikit perpustakaannya. Agak berantakan nggak apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebentar ya. Biasa itu. Di rumah saya juga kayak itu, berantakan pintunya. Oke. Izin ya? Silakan. Ya. Oke guys, di sini adalah pusat perpustakaan di sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur ya. Tetapi berantakan sedikit ya guys. Enggak apa ya. Yang penting kita boleh lihat bagaimana suasana dan situasinya ya. Wah, di sini banyak sumber-sumber bacaannya bagi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Karena di sini memang banyak sumbernya ya, kalau kita lihat. Oke, di sini bapaknya tadi. So kita boleh lihat ibunya, bapaknya. Hai Bu. Oke, ini dia punya, mungkin belum disusun lagi, nggak apa. Yang penting kita sudah lihat ya. Iya. Boleh saya tanya sedikit Bu? Boleh. Ya, nama Ibu apa? Nama saya Nila. Saya Brozul Channel. Oh iya. Ya, daripada YouTube lah Brozul Channel. Boleh saya tanya sedikit ya? Sudah berapa lama Ibu bekerja di sini? Saya bekerja di sini sudah 4 tahun. 4 tahun ya? Aslinya daripada mana? Saya dari Indonesia, dari Banten. Banten. Oh, Banten. Karena mungkin ini ditonton di seluruh Indonesia ya. Oh iya. Ya, YouTube saya biasanya subscriber saya 95%-nya adalah Indonesia yang menonton. Jadi di sini peluang Ibu lah, apa ucapan Ibu untuk mereka yang mahu bersekolah di sini, nasihatnya?
kalau ada antara TKI yang anak-anaknya mereka mau bersekolah di sini? Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai salah satu layanan pendidikan untuk warga Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Selain Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, ada lagi PNF, pendidikan non formalnya, yang terdiri dari Sanggar Bimbingan Belajar dan PKBM. Jadi silakan bagi warga Indonesia yang ada di Malaysia untuk mendapat layanan pendidikan, silakan datang ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Boleh saya tahu dia ada syarat-syaratnya nggak? Maksudnya pelajar-pelajar yang mau bersekolah di warga sini? negara Indonesia dan masih usia belajar. Kalau warga negara Malaysia nggak bisa, nggak bisa. Karena ini layanan untuk orang Indonesia yang ada di Malaysia. Maknanya yang ibu ayahnya yang TKI yang di sini lah. Ya, pokoknya siapapun yang berkeluarga negara Indonesia lah. Ya, maknanya ada bayaran kalau di sekolah di sini. Ada bayaran. Ada ya? Ada bayaran. Boleh saya tahu nggak berapa bayarannya? Kalau bayarannya itu tidak dalam bentuk SPP, tapi berupa iuran sukarela yang langsung dikelola oleh komite sekolah. Oh, begitu. Iuran sukarela. Alhamdulillah. Ibu apa tadi namanya? Ibu Nina. Ibu Nina ya. Alhamdulillah saya mendapat sedikit info bagi mana tahu yang TKI yang mau mengantar anaknya bersekolah di di Sekolah Indonesia. Indonesia Kuala Lumpur ini. Semoga mereka manfaat dapat info yang baik begini, karena saya lihat ramai yang membawa anaknya ke sini tetapi enggak dihantar sekolah kan. Sayang kan? Ada yang setengahnya. Tetapi kalau mereka sudah mendapat info yang begini, insya Allah mereka akan menghantar anak mereka di sekolah di sini. Kita terdiri dari Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak kalau Malaysia itu Tadika ya. Ya, Tadika. Tadika, terus sekolah tingkat SD, tingkat sekolah dasar, sekolah di sini Darjah. Terus ada SMP dan SMA. Alhamdulillah. Maknanya terus SMP sekali di sini ya? SMP sekali semua kita ini satu atap ya. Jadi semua di sini. Satu atap ya? Kita sebutannya sekolah satu atap. Jadi dari jenjang dalam pikiran saya SMP tadi dan kan. Bermaknanya kalau di sini kalau dikira semuanya daripada SD, SMA, SMP itu berapa ratus pelajar ya? Kalau nggak salah sekitar 400-500an. 400 pelajar ramai ya? 400an. Kiranya satu sesi pagi saja ke ataupun sekali? Pagi saja sampai petang. Kalau untuk TK itu jam 11. Sekolah dasar tingkat rendah itu jam 11 lewat. Terus SD kelas tinggi itu jam 1-an sampai SMP dan SMP itu jam 3. Maknanya sampai jam 3 ya? Jam 3. Kalau yang bis yang saya nampak di luar tuh? Itu bis budaya dari kedutaan, itu boleh digunakan oleh kita. Seandainya kita ada kegiatan yang menunjang pembelajaran, misalkan outing kelas di luar, lawatan ke kan, kunjungan sekolah, kita boleh menggunakan lawatan kan? Lawatan ya. Masya Allah, syukur alhamdulillah saya dapat info yang penuh begini ya Bu, karena bisa memberi info kepada TKI yang anak-anaknya yang mau bersekolah di Kuala Lumpur ini. Kalau enggak, mereka enggak tahu bagaimana informasinya kan, karena ramai yang meminta saya membuat satu konten yang begini, karena mereka pun mau tahu bagaimana mereka mau menghantar anak mereka ke sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur ini. Ya, sebenarnya untuk sekolah Indonesia di Malaysia ini ada 3 ya. Ya, ada 3. Ada di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan Sekolah Indonesia Johor Bahru. Johor Bahru ada ya? Ada di Johor ya. Di bawah KJRI sana. Bermaknanya di KK Sabah, di Johor Bahru, dan di sini di Kuala Lumpur. Kalau yang TKI-nya yang di Pahang, di Terengganu, kayaknya bagaimana ya? Mereka bisa, kita kan sedang juga buka Sanggar Bimbingan Belajar ya gitu. Ya, bisa ada itu. juga ya. Bisa. Oke guys, syukur terima kasih Bu Nina. Ngobrol bersama ibunya tadi. Jadi kita lanjutin, kita buat kontennya. Kita lihat bagaimana persekitaran suasana sekolahnya ya. Okey, di sini kita lihat ada seperti surau atau toilet pun ada di sini ya guys. Mari kita lanjut. Kita lihat bagaimana persekitaran sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur ya guys. Oke, kita lanjutin. Tengok cantik arsitekturnya. Di sini tempat arsitekturnya cantik. Ambil wuduknya ya. Untuk solat ya. Karena dia bilang tadi terus ke sini suraunya. Okey, ini apa? Toilet. Ini tempat wuduk perempuan. Tempat wuduk perempuan. Itulah saya pikir juga sama. Terus ya guys. Di sini aku pikir toilet rupanya tempat wuduk. Seperti ini sebenarnya seperti bangunannya yang baru ya. Kalau kita lihat di sini yang baru. Musolanya ya. Apa tuh? Suraunya di dalam ini ya. Kalau bisa teman-teman lihat. Ya, nampak. Kita bisa lihat ya. Nampak bro. Karena kita ambil ini daripada luar. Kalau bisa kita, mari kita lihat terus pemandangan daripada dalam ya. Oke. Di sini ya musolanya. Wah, cantik guys. Besar.
luas. Boleh, saya rasa boleh muat. Dalam dia bukan guna 100-200 orang ya, tetapi dia guna kayu yang disusun itu ya. Enggak tahu apa orang bilang ya, apa nama lantainya, tapi memang sangat bersih. Lantai kayu. Besar. Waduh. Ya, tadi ibunya bilang 400 pelajar guys. Bukan sikit ya, 400 pelajar itu. 400. Tetapi hari ini pelajarnya kita enggak bisa jumpa kerana hari ini mereka libur ya. Ya, pertengahan Juni hingga pertengahan Julai ya. Liburnya. Guys, kita terus di belakang ini kita lihat mungkin ada cuti liburan pertengahan tahun mungkin di sini tempat-tempat store-nya kah ataupun apa ya. Betul ni Bro Zul bawa kita jalan-jalan ni. Makmal ya guys ya. Sains lah kalau orang makmal bilang sains. Itu apa itu? Masya-Allah guys. Di sini apa? Banyak piala. Medal-medalnya. Kita lihat di sini ada juara 1 volleyball. Masya Allah, volleyball. Kita tahu guys, Indonesia memang sangat terkenal dengan volleyballnya. Pertandingan tenis pun ada, hadiah volleyball pun ada, juara volleyball. Kebanyakannya volleyball ya. Ke sini dia punya minat. Waduh, mantap ni guys. Banyak betul ya. Piala bergilir, juara umum, juara 2. Masya Allah, luar biasa guys. Wah, juara basket. Wah, di sini kita lihat. Juara pidato. Wah, ini dia punya medal ya, medal ini. Masya Allah. Di belakang ini ada sedikit juga guys. Wow, ini ada satu seperti apa tu? Cindera hati ya. Rumah gadang ni. Kayaknya seperti Minangkabau. Ayo. Rumah Minangkabau, Istana Nubasa. Macam di Pagaruyung sana kan? Guys, bisa masuk ke dalam ini. Membuat konten bagi anda warga Indonesia bisa melihat guys. Apa itu? Ini apa ini? Cantik ni. Lomba menyanyi solo. Ini ya dia punya pialanya. Seperti itu. Waduh, cantik kali. Ini semuanya antara hadiah-hadiah yang apa medal begitu artistiknya. Piala ya. Di Malaysia bilang piala kan? Banyak guys. Di sinilah tempat ruangan letaknya. Mantap, guys, bro. kita lanjut, kita lihat lagi di sekitar sini. Kita lihat sekitar kantinnya ya. Kalau dia tak buat macam ni kita tak tahu bro. Kita tak tahu. Antara di sebelah sini sudah ada rumah. Itu apa tu? Ini apartmen ya, penduduk. Dia bersebelahan saja dengan rumah guys ya. So di sini kantinnya. Ini kantinnya guys. Ini kantinnya ya. Kita bisa lihat daripada sini kantinnya. Kerana ini libur, maka kantinnya ditutup ya, enggak dibuka. So enggak disusun lah. Okey, kita lanjutin. Kita terus ke sana. Kita lihat lagi di belakang ini apa yang ada. Ya guys, di sini dia ada buat mural ya. Wah, mural untuk naik atas ya. Kalau bisa kita naik ke atas guys, kita lihat saya apa yang ada di pasti ini atasnya. hasil kerja para pelajarnya. Sebentar. Saya pasti. Pintu masuk ke mana ini? Masya Allah. Wah, ini lastnya. Tetapi sekarang ni memang bertutup ya guys. Kita nggak bisa masuk. Tapi kita bisa buat videonya daripada luar saja ya. Insya Allah nanti satu hari nanti saya akan bikin kontennya untuk ada pelajar-pelajarnya. Ya, ditunggu bro, ditunggu. Atas ya, sekolahnya. Sini nggak bisa masuk lagi, sudah berkunci tu. Jadi kita terus turun ke bawah guys. Okay. Kan ini kata tadi dari Sabang sampai Merauke, pelajar-pelajarnya semua bersekolah di sini guys. Mana-mana yang ibunya TKI, bapaknya TKI ya. Iya. Ada yang kedutaan Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Semua anaknya dihantar ke sini. Hantar anaknya, mereka sekolah di sini. Kita lihat ini guys. Wow, ini semuanya. Jangan nyontek, itu dosa. Jangan nyontek, itu dosa ya. Nyontek itu apa guys? Nyontek itu apa? Lagi kita lihat sini. Komen ya di bawah, nyontek itu apa? Pasti pelajar-pelajarnya yang bikin ya, yang membuatnya nih. Karena kita lihat nampak ya seperti pelajar-pelajarnya yang buat ya. Iya, hasil kerja pelajar. Hasil kerja tangannya. 100% tembakanmu akan meleset. Kamu tidak pernah menembak sama sekali. Benar juga ya. Kalau nggak pernah menembak, nggak bisa. Okey guys, kita lanjutin ya. Kita lihat ada prakteknya kan. Okey, kita lanjutin mana mau menembak. Sebelah sini kita lihat. Wah,
Lucu kali anak-anak ini. Guys, karena saya bisa ya melihat sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur secara seru, terus, seru bro. Waduh, wow, di sini ada ikan-ikan ya. Ikan koi. Kalau orang Malaysia bilang ini ikan koi guys. Ikan koi. Wah, ikan di koi Indonesia saya banyak, tidak tahu ikan rasanya apa. berapa ratus ekor dalam ni. Banyak bro. Wah, ini jamnya. Jamnya pun lihat guys. Ada logo sekolah ya. Baik. Jamnya ada tulisan Caraka Muda ya, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Caraka Muda. Okay. Nah, ini bapaknya kan. Assalamualaikum Pak. Siapa kabar ini? Baik, Pak. Bapak siapa ini? Bisa. Boleh mungkin bisa ngomong sebentar pengajarnya kan cikgu. Bisa ya? Seminit ke 2 minit? Ya. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Guru ini guna mobil Malaysia guys. Saya Brozul daripada Brozul Channel. Brozul Channel. Jadi saya ni kayaknya biasanya reaction ya? Ya, betul, reaction. Tahu orang-orang Malaysia yang reaction video Masya Allah. Ya, Rusli, Kairo Onggon, Tengkuruk Channel. Bapak ini juga YouTuber kebanyakan kan? dari Sabah kalau nggak salah. Ya. Seperti Adlan, saya Brozul lah, Brozul Channel. Iya. Ya, bisa saya bertanya sedikit nggak? Boleh. Nanti saya bisa masukkan di upload YouTube saya. Bisa ya? Bapak namanya apa? Saya biasa dipanggil Pak Maf. Pak Maf. Ya. Oke, terima kasih banyak-banyak ya Pak Maf karena sudi meluangkan masa untuk kita bertanya sedikit ya. Sudah berapa lama Pak Maf bekerja ataupun mengajar di sini? Saya tahun 2022 ini 20 tahun. Masya Allah, 22 tahun. Ya, betul. Bermaknanya bermula tahun 2000. Tahun 2002. Ya Allah, lama tuh. Ya, begitulah. Kira sudah senior ya di sini kalau bisa. Betul, ya. Ya. Lama gila orang pasti Malaysia banyak kata. pengalamannya kan di sini. Insya Allah. Ya, pasti kita lihat berbagai-bagai sudah pelajar-pelajarnya yang sudah pernah dilihat, yang begitu, yang begini kan. Ya, tentu saja. Begitu begini. Tuh seru ke bapaknya saya sebab karena bisa saya bertemu orang yang senior yang di sekolah ini. Di sini sebagainya apa? Kalau Sebagai guru. 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 Maksudnya gurunya apa? Guru kalau di Malaysia dipanggil civic. Civic. Kalau di Indonesia namanya PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Panjang saya. Pancasila apa semua tentang PPKN. Ya intinya menjadikan warga negara Indonesia yang baik. Pasti ramai yang pelajar-pelajarnya menjadi baik ya Pak. Ya, insya Allah tujuannya itu. Ya, karena itu tujuannya kan? Iya. Ya benar. Karena di sini saya diminta oleh subscriber saya katanya mereka mau lihat sendiri di dalam vlog saya ada sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Karena biasa mereka dengar dan mereka ada lihat sedikit kontennya tetapi nggak lengkap. Jadi mereka mau saya buat secara lengkap bagaimana persekitarannya apa semua kan. Itulah saya buatkan untuk mereka kan. Jadi bapaknya di sini tinggal di mana? Dekat di depan SPM nih, depan mall. Oh, depan ini saja? Bukan yang ini, ada depannya sana. Di sana lah. Ya. Tapi SPM. kalau jalan kaki sekitar 5 menit. 5 menit. Masya Allah dekat ya. Dekat ya. Sudah berkeluarga di sini? Oh tentu. Karena mukanya nampak muda. Ya. Ayolah, memang nampak muda. Iya, sebab itu nampak muda kan. Berapalah umur muda bapak ya, ni Pak? kan? Karena apa ya? Kenapa kita ini awet muda walaupun mungkin fisik tidak muda, kita harus punya jiwa muda karena benar. Tiap hari Jiwa kita muda. harus berkumpul dengan anak-anak, anak-anak yang membuat kita merasa muda dan kita harus merasa muda karena harus dunia kita dengan anak. Benar Betul, itu, Pak. betul. Itu Kalau saya setuju. Boleh tahu umurnya berapa? Umur bapak berapa? 53. Masya Allah. Lagi kalau di Indonesia pensiunnya Udah berumur. berapa tahun lagi? Kalau guru 60. Tapi muda. 60. Maknanya lagi 7 tahun ya pensiunnya. Ya insya Allah. Adakah mau pensiunnya terus di sini ataupun mau pulang ke Indonesia? Pasti pulang lah. Pulang ya. Pasti Di sini pulang. ada izin tinggal. Kalau permit ya, macam kontrak sudah habis, maknanya izin tinggal sudah habis juga. Kita harus pulang. Saya bukan permanent resident. Tak ada isi merah Alhamdulillah lah. ya, Pak, ya. Bagaimana rasanya tinggal di Malaysia ini sebagai guru Indonesia? Sebenarnya tuntutannya cukup berat ya. Yaitu tadi tujuan guru PPKN di sini adalah mengindonesiakan anak-anak Indonesia. Benar. Banyak di antara mereka itu yang lahir dari sini, yang
pengetahuan tentang keindonesiaannya itu sangat kurang. Soal bahasa Indonesia pun kadang kurang, ya. Benar. Karena bercampur dengan bahasa Melayu, bahasa Inggris lagi. Lalu kemudian terutama nasionalisme. Kan? Nah, nasionalisme itu tidak hanya harus tahu bagaimana Indonesia, tapi bagaimana mereka berperilaku baik mengikuti aturan-aturan yang ada di Malaysia. Ya, itu juga suatu bentuk nasionalisme, yaitu menghargai negara orang lain. Ya Allah, Bapak, dimana betul bumi dipijak, di situ langit. Ya, benar. Itu benar, Pak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjungkan. Bagaimana kita kalau lihat? Setuju, Pak Maf. Karena di sini kedengarannya daripada Sabang sampai Merauke kan, pelajarnya kan pasti rame kan, berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai perangai ya kalau bilang karakter. Pasti susah kan untuk kita melentur mereka bagaimana mengikut cara Indonesia kan. Itulah salah satu kelebihan juga saya mengajar di sini. Ketika saya mengajar di Indonesia, saya hanya mengajar orang Jawa saja. Karena di daerah itu memang orang Jawa, karakternya karakter orang Jawa. Tapi begitu ke sini, saya menemukan siswa dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Madura, dari Bali, dari Kalimantan, dari Sulawesi, semua. Pengalaman Bapak dan banyak. Semuanya berkarakter, punya budaya, punya adat, punya bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi saya menyebutnya di sini mini Indonesia. Mini Indonesia. Jadi saya merasa beruntung. Kalau orang Malaysia bilang bernasib baik, bisa tahu karakter orang Indonesia tanpa harus datang ke tempatnya masing-masing. Benar. Kayaknya saya pun bila berada di sini ya kan Pak, saya rasanya seperti saya pun berada di Indonesia. Karena apa? Karena saya lihat merah putih berkibar di tengah-tengah Malaysia, Pak. Iya, betul. Dan sebetulnya saya jumpa kalau ada pelajarnya lagi rasa seru kan, tetapi hari ini kan libur kan, kalau nampak ibu-ibu, bapak pun saya sudah rasa wow, aku kayaknya seperti berada di Indonesia. Nah, itulah saya rasa bertuah sekali dan berterima kasih banyak-banyak kepada Bapak karena bisa meluangkan masa. Kalau ada keperluan bertanya tentang Indonesia, silakan collab dengan saya pun bisa, bertanya-tanya tentang sekolah ini atau tentang apa saja kita bisa. Insya Allah, Bapak. Oke Pak, terima kasih banyak-banyak ya karena meluangkan masa untuk Bro Zul Channel. Terima kasih Pak Maf. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga Indonesia juga yang menonton. Mungkin ada yang kenal sama Bapak, mungkin Bapak boleh buat ucapan sedikit kepada mereka. Oke, bagi kalian semua yang menjadi follower atau subscriber dari Bro Zul Bro Zul Channel, selamat terus ikuti channel ini. Saya rasa channel-channel ini terutama dan pada umumnya YouTuber Malaysia yang mengeksplor ataupun mereaction video-video dari Indonesia itu sangat bagus karena mereka ini adalah kepanjangan tangan dari orang-orang Indonesia, sehingga orang Malaysia menjadi banyak tahu tentang Indonesia, sehingga konflik-konflik kecil itu bisa tertangani dengan baik. Saya yakin semakin lama dengan banyaknya YouTuber Malaysia yang mereaction ataupun yang langsung berkunjung ke Indonesia, itu akan menambah kerukunan antara Indonesia dengan Malaysia dan akan memperkecil bahkan menghapuskan konflik-konflik yang selama ini timbul. Betul. Terima kasih. Apa nama channel Bapak kalau bisa? Mefindo. Cari konten dalam subscribe channel Bapak ini Mefindo ya. Jangan lupa subscribe dan klik butang loncengnya, tanda sokongan Anda kepada Bapak Mefindo di channelnya ya. Jangan lupa itu karena kita sama-sama berkongsi ilmu dan kita sama-sama berkongsi budaya masing-masing ya. Karena itu sangat bagus untuk merapatkan antara Malaysia dan Malaysia. Oke Bapak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Bye, Bapak Mefindo. Bapak Mefindo pula. Bapak Maf.